dana sebenarnya ada dua. Kalau Anda nggak tukar dengan dana, tapi bisa energi. Tapi energi pun pasti makan dana. Jadi sebenarnya Anda mencoba dengan yang terbaik dengan semua resource yang keterbatasan itu. It can work, asal Anda tahu marketnya. Waktu itu di zaman saya melakukan dengan industri software digital ya. Jadi saya menjual bentuk-bentuk e-book, layanannya online, karena saya cuma kirim file doang. Itu yang saya bisa berjalan. Tapi sejauh kemari, kecepatannya saya kalah cepat karena udah ada marketplace, jasa dan lain-lain. Saya meningkat. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Ketika masalah startup sekarang, dulu startup selalu bakar uang. Sejak COVID-19 saya udah ikutan dengan berbagai macam venture capital, webinarnya, dan ternyata mereka tahu bahwa tidak ada lagi bakar uang. Jadi nanti kalau Anda benar apakah akan terjadi bakar uang? Sudah akan berubah modelnya, dan ini very excited. Artinya kita semua ke model bisnis yang profitable. Dulu mungkin Anda bertanya, startup bakar uang, kapan baliknya? Nah, sekarang ini banyak bisnis yang biasa pun bisa punya fasilitas seperti startup. Ya, saya akan lanjut dulu supaya ini. Biasanya ini yang terjadi. Kita baru mulai, kita maunya jalan lurus banget nih, ya kan? Nah, lurus banget. Tapi ternyata realitasnya kita ngelewatin batu, kita lewatin kerikil, jembatan, air, basah, becek, dan kita juga terluka. Tapi yang penting apa teman-teman? Bangun lagi. Nah, untuk ini semuanya teman-teman perlu lihat end goal. Lihat nggak di situ ada bendera dengan motif catur. Itu adalah kita harus tahu goalnya. Banyak kan ketika teman-teman masuk ke goal hanya karena ingin bikin ekstra duit. Nah, saya mau kasih kebenaran yang setelah saya lewatin. Saya suka nggak memang Anda mendingan menjadi yang terbaik di pekerjaan Anda. Kalau Anda tadi biasa-biasa aja, sekarang overperform atau menjadi overachievers. Ini penting banget. Sekarang ini kalau Anda membangun bisnis, modal yang dibutuhin nggak cuma waktu. Ada uang, ada kesalahan, Anda belum tahu, ada persaingan, harga ini. Dan Anda bisa dikalahin, digerus sekalipun dengan namanya startup-startup baru yang lebih modern, lebih cepat, dan cara pikirnya luar biasa. Jadi cara Anda sekarang, Anda harus menyambi. Kalau Anda punya kerjaan memang Anda mau masuk, Anda harus sambi. Artinya Anda harus sambilan. Mungkin jam pagi Anda jam 8.30 sampai jam 5 sore. Tapi Anda setelah jam 5, mungkin jam 6 sampai jam 1 pagi, Anda investasi ke diri Anda. Anda berkembang, Anda mau ciptain produk, Anda riset, dan lain-lain. Ini yang teman-teman saya sekarang lagi lakukan. Kalau Anda mungkin tahu kenapa saya sekarang punya circle, saya punya teman-teman mastermind. Mereka ini nggak diem. Mereka ini sampai malam-malam setelah kerja selesai, mereka bikin produk, mereka ngobrol, kita diskusi bersama, saya bantu juga, saya nyusun juga beberapa strategi. Ini yang terjadi gitu ya. Jadi perjalanan tuh nggak akan mulus. Jadi kalau Anda bilang, oh iya gue kalau ada modal pasti bisa mulus. Enggak, jawabannya gini, kalau Anda dikasih modal, Anda mau ngapain sama modalnya? Anda perlu kan pengetahuannya. Jadi itu penting banget. Jadi ya nggak cuma pengetahuan, cara pakai modal pun harus ngerti, ya. Nah, saya akan bagikan sesuatu hal yang mungkin membuka pilihan buat teman-teman yang sudah berbisnis dan sudah jalan, dan mungkin bisnisnya masih dipikir di stage-nya ya gitu-gitu aja, yang penting revenue, sekarang kita lagi bertahan. Tapi tahukah Anda bahwa sekarang ini di market, yang lebih banyak itu uangnya atau bisnisnya? Menurut teman-teman apa? Kalau di saya, ketika saya ngobrol di industri, yang paling banyak adalah uangnya. Ada begitu triliunan rupiah, ya, kalau di dolar itu ratusan juta dolar, siap disuntiknya kriteria Anda untuk melakukan ini semua. Permasalahannya banyak orang nggak mau capek. Orang cuma penting gue bikin duit hari ini. Ingat, Anda bikin duit hari ini, ada banyak banget orang yang bikin duit hari ini kegerus bisnisnya gara-gara COVID-19. Karena Anda sibuk mikirin yang hari ini, tidak mikirin jangka panjang. Gimana ketika besok ada hal seperti COVID-19, ini baru satu masalah. Kalau ke depannya masih ada lagi masalah, mungkin nggak? Sangat mungkin. Karena kita tahu di mana orang selalu traveling. 98% pada mati, termasuk travel. Ruginya 21 triliun. Hanya dalam waktu 3 bulan, teman-teman. 3 months, industri mati. Jadi industri yang tadinya ini rising, setiap orang semua pergi jalan-jalan, sekarang ini berubah. Kalau Anda lihat di Hong Kong, sekarang ini Hong Kong punya airport ini sudah memenuhi standar WHO untuk melakukan traveling. Jadi ketika Anda datang, Anda nggak bisa lagi 2 jam atau setengah jam. Anda harus datang mungkin 4 jam atau 5 jam sebelum keberangkatan. Jadi ini adalah new normal yang akan Anda hadapi. Jadi ketika Anda mau berpergian, nggak bisa, sayang banget kan Anda buang waktu, harusnya biasanya bisa dipakai untuk jalan-jalan, sekarang mungkin lebih lama di airport gitu. Dan ini berarti apa? Orang-orang yang terbiasa kan. Anda bilang, oh bisnis model travel sangat bagus dong, banyak orang pergi, ada yang umroh. Sekarang aja umroh susah kan, ada pergi ke Tanah Suci susah juga, bukannya nggak boleh. Ada batasan-batasan. Tapi ingat,
bahwa di dalam kekacauan akan selalu ada opportunity. Ya, bayangin KFC dulu, saya ngeliat KFC, saya kebetulan saya pernah ngobrol sama salah satu gerai, saya pernah ikutan di bisnis talknya. Anda jangan langsung nawarin Panadol. Kenapa? Gue lihat lo palanya kayak apa, kelihatannya lo lagi muram durja gitu ya. Lalu Anda langsung ngasih Panadol, jangan. Anda harus tanya sakitnya apa. Oh, saya sakit kepala. Oke, lo butuh obat nggak? Nggak, gue butuh tidur. Ya udah, kasih dia tempat tidur. Harus banyak bertanya ke market. Hari ini saya memang nggak bisa bagiin 100%. Kenapa? Karena memang informasi hari ini saya membagikan satu wawasan dan gambaran apa yang akan terjadi ke depannya. Kenapa? Makanya saya bilang di belakang dari meja, karena kita semua di belakang meja nih. Dan kemudian kita bisa masuk ke level yang berikutnya. Kalau Anda tahu Amazon dulu mulai dari garasi, Apple juga mulai dari garasi. Garasi itu adalah dulu tempat yang nggak bisa diganggu. Sekarang Anda dari meja mau meja makan, mau meja kerja, apapun itu, Anda bisa berkarya, Anda bisa punya bisnis yang go global, bisa langsung ke internet, ya. Oke, ini saya share sedikit tentang tahapan. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa bisa kelihatan ya mau saya ya, oke. Ini biasanya kita di sini nih, kita hanya tahu produk. Oh, orang butuh lagi butuh untuk menjaga kesehatan, mau keluar dari rumah. Mereka butuh masker. Nah, ini yang biasa kita cari, bahwa industri sekarang tuh berubah. Dulu orang bensin mahal, sekarang bensin dibuang-buang. Nah, ini kan berarti apa? Ada perubahan. Jadi nggak berarti yang dulunya bisa hebat, sekarang masih bisa hebat. Dalam waktu 3 bulan berubah semua. Bahkan yang tadinya kita berpikir monopoli suatu industri bioskop atau perfilman, sekarang ini habis total karena semuanya ada di mall, ya kan? Jadi kesempatannya apa? Kita mulai lagi dari nol ya. Jadi ini yang kita harus belajar gitu. Nah, saya mau share ke teman-teman. Anda mungkin belajar di SB1M atau belajar dari online, punya ide bagus, tapi yang penting adalah eksekusinya, cara Anda mengerjakannya. Kenapa ada kopi kenangan di versus kopi lain yang mungkin lebih enak, atau materi bahan dasar lebih enak, tapi kenapa kopi kenangan yang dibeli? Kenapa ada orang bisa bikin ayam goreng geprek lebih enak daripada KFC, tapi kenapa KFC yang jauh lebih tingkatnya, lebih gampang kiri ke kanan? Itu industri yang merah, itu artinya yang lagi paling bermasalah. Turisme itu yang tadi makanya warnanya paling merah 98%. Kemudian industri perkapalan, hari ini kemarin itu Japanese Airlines, salah satu airline terbaik, udah menyatakan bangkrut. Thailand Airlines juga bangkrut. Jadi kita lihat bahwa yang kebalikan di sebelah kanan adalah wow, 50.000 pesanan, 50.000 order atau tanda struknya. Tapi sekarang ini bayangin, KFC sampai jualan di jalan. Anda pasti dengar viral ya, ada video viral atau foto viral jualan di pinggir jalan di salah satu daerah. Tapi yang kita juga tahu beberapa waktu lalu, minggu lalu kalau nggak salah, itu KFC makan ribuan karyawan. Ternyata bisnis fast food pun tergerus. Kalau Anda dengar Ruben Onsu dengan Helmi Yahya, dia harus merumahkan 2.000 orang, itu sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena bisnis modelnya, profitnya dia hanya sekitar 1.000 perak. Anda berkata, Pak, 1.000 perak kok bisa sih hidup? Karena dia main putaran. Sekarang, bisnis ini pun mengecil volumenya. Tapi ada nggak sih bisnis-bisnis yang masih survive? Masih. Jadi ini good news-nya. Makanya saya mau tunjukin ke teman-teman. Anda bisa cari semua informasi-informasi ini. Tapi Anda bisa lihat ini tanggal 15 Mei ya. Berarti udah lewatin corona cukup lama ya. Ada 24 startup memperoleh pendanaan. Artinya duitnya masih ada nggak? Masih ada. Masih ada yang mau nyuntik nggak? Mau. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah seperti Gojek bisnis modelnya? Seperti Kopi Kenangan? Seperti Ruang Guru atau Tani Group? Sebenarnya kita semua punya potensi yang sama. Cuman mungkin kacamata kita sama pengalaman kita nggak tahu mau dibawa kemana. Atau mungkin tujuan akhir bisnis kita suka nggak jelas ya. Jadi ini yang saya mau tunjukin teman-teman, bahwa hari-hari ini kalau Anda bertanya, Pak, bisnis lagi susah. Tergantung. Ingat, ini bisnis produk ini masih bertahan. Ada banyak sekali kita mendengar hari ini, banyak orang yang lagi nyetok, itu sekarang jual banting harga, ya nggak? Dan itu yang terjadi. Mereka pikir, oh, gue akan ngambil keuntungan karena COVID ini akan lama. Ternyata nggak juga. Ternyata setiap orang jauh lebih careful lagi, bahkan bisa mulai menemukan inovasi-inovasi supaya bisa menekan harga, bisa membuat lifestyle lebih gampang ya. Ini butuh banget ya. Nanti kita akan bahas, kalau saya akan maju sedikit lagi. Nah, biasanya kita selalu bicara tentang ide bisnis apa ya? Ini pertanyaan yang paling umum ya saya selalu dapat adalah, lu punya ide bisnis apa? Terus saya selalu balikin nanya, kalau udah dapat ide bisnis lu mau jalanin market ya. Apakah ada produknya yang cocok? Karena bikin bisnis aja nggak cukup cuma punya produk.
Anda harus punya branding, Anda harus punya strategi, Anda harus punya cara customer bisa beli lagi dari Anda, nggak cuma satu produk, bisa berkali-kali gitu ya. Terus produknya Anda seperti apa? Produk itu apakah punya marketnya cuma satu, atau punya puluhan, atau cuma sangat-sangat ceruk? Itu harus sangat mengerti, dan kemudian ada bisnis validasi. Proses ini semua ada tahapannya. Jadi kalau teman-teman bilang bangun bisnis gampang nggak? Anda udah melihat kan bahwa bangun bisnis dari ujung ke ujung, dari ide sampai menjadi suatu bisnis itu butuh waktu. Makanya ketika saya membangun bisnis, saya butuh waktu. Jadi kalau Anda membangun bisnis perlu waktu berapa sih? Minimum 3 tahun. Kalau Anda bilang mau coba-coba, jangan coba-coba. Karena saya menemukan gini, ketika mindset Anda bilang coba-coba, bisnis Anda nggak akan beres. Itu. Anda serius sama your business. Itu. Ya. Oke. Dan Anda melihat tim. Apakah Anda perlu tim di awal? Pertama kali Anda sebenarnya tidak selalu harus punya tim. Anda punya orang yang mengerti lebih banyak dari Anda. Mungkin Anda perlu penasehat, punya konsultan, punya coach, punya teman-teman yang mau berbagi, punya komunitas. That's how you do it. Artinya Anda mau mencari dan terinspire, attracting dan inspiring. Ini penting, Anda punya informasi itu. Ya. Kemudian tim formasi, kemudian validasi tim. Dan Anda bisa melihat menjadi sama seperti COVID-19 terjadi di dunia. Ini sama datanya, kira-kiranya. Pareto Rule, Anda lihat Rule 80-20 ya, ini mirip banget. Nah, saya akan ceritakan. Nah, kalau Anda mengerti konsep startup atau belum mengerti, ini adalah curve yang disebut J-curve. Nah, sayangnya J-curve ini orang biasanya hanya ada di bagian sini nih yang saya bawa. Ini disebut value of debt, ya. Nah, biasanya kalau Anda lihat di sini, uangnya belum ada karena di bawah uangnya belum tercipta. Karena ini masih keluarin nih buat R&D, buat problem solving, buat marketing. Baru nanti pelan-pelan naik ke atas. Baru uang ketemu di titik sini, baru ROI atau return on investment terjadi, atau break even juga bisa terjadi ya. Nah, ini bisa naik ke atas. Kenapa bisa begini? Inilah kopi kenangan. Kalau Anda nanya kenapa kopi kenangan di invest, karena dia ada di curve ini, gitu ya. Oke, nah ini saya share tentang lebih dalam tadi. Kalau Anda lihat curve yang tadi, yang di bawah sini, saya zoom nih, ceritanya saya zoom. Nah, ini yang saya mau share pada teman-teman. Ini disebut tactical. Jadi kalau di perang itu ada dua. Perang itu ada tactical, memberikan strategi. Dua-duanya penting nggak? Sangat penting. Kalau yang tactical bisa melihat apa yang kejadian di lapangan, adalah orang-orang di lapangan kita sebutnya biasanya. Yang strategi penting nggak? Strategi penting karena dia bisa melihat situasi lebih di broad eye, helicopter view, jadi lebih tinggi gitu ya. Nah, Anda harus tahu bahwa keuangan ini biasanya teman-teman tuh kita kalau baru mulai itu ada di early seed. Kita baru research development, kita baru nyoba produk, kita baru luncurin produk pertama kita. Nah, ini disebut survivability threshold. Artinya di sini orang bisa berhenti bisnisnya, atau bisa mati, atau bisa nggak jalan sama sekali. Nah, ini yang harus terjadi teman-teman. Anda harus melewati. Apa yang terjadi dengan COVID ini? Ini yang terjadi ya, adalah ketika Anda bisa melewati masa ini selama 12-18 bulan ke depan, artinya punya bisnis Anda bertahan, itu harus diacungin jempol. Satu, Anda harus bersyukur banget. Kedua, bisnis Anda bisa masuk ke next stage. Anda bisa nawarin ke banyak visi dan lain-lain. Nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana ngomongin profit, tapi membangun bisnis yang ready, dipertanggungjawabkan ke mata publik. Kan nggak mungkin kan saya misalnya bikin bisnis, saya harus terus sampai tua menjalani bisnis. Kita harus tahu exitnya, kita harus tahu kapan berhentinya. Dan saat berhenti, mungkin sebenarnya Anda butuh adalah punya uang yang cukup, sehingga Anda cuma makan bunga dari bank. Gitu. Sorry ya, ini agak ke scratch. Oke, saya balik lagi. Intinya adalah kalau Anda ada di bisnis, Anda harus tahu bahwa ada pilihan-pilihan. Pilihan keuangan ini ada begitu banyak uang siap mendukung bisnis Anda. Tapi kayak tadi saya ceritakan, bisa jualan produk tuh nggak cukup. Tapi bisa jualan bisnis Anda dipercaya. Seperti Mas Berto dipercaya. Anda berhasil menjual produk itu tidak menjamin Anda punya bisnis bagus loh. Gitu ya. Tapi kalau Anda punya bisnis yang sukses, itu bicara bukan cuma tentang produk, tentang layanannya juga, tentang brandingnya, tentang financial statement-nya, kebagusan cash flow-nya, atau kebagusan atau financial transparansinya itu harus sangat gampang diukur. 5 otomasi, 6 tim, dan masih banyak lagi poin-poin yang saya bisa share ya. Cuman kayak malam ini kalau saya kasih share semua kan ini masih gambaran besar gitu. Karena kalau mau masuk detail ya nggak mungkin cuman 1 jam atau 2 jam ya. Tapi saya mau tunjukin ke teman-teman bahwa di sini gue masih ada kopi. Oh iya, gue masih ada kopi. Ingat, itu biaya branding loh. Jangan salah ya, they're very smart.
in doing that. Kalau Anda cuma sekali teguk, selesai Anda buang kan. What do they do? Mereka melakukan branding yang jauh lebih dalam daripada apa yang Anda sadari. Nah, ini yang saya bilang, kalau Anda sudah di stage seperti itu, Anda sehingga orang lain tertarik untuk join our business. Itu gambaran kasarnya ya. Nah, Anda bisa lihat kemari bahwa value of that, ini ketika Anda produknya di komersil, orang udah mulai niru produk. Ya kan? Tapi ketika Anda punya brandnya bagus, layanannya bagus, konsisten, sukses bisnis mulai naik. Nah, ketika Anda mulai naik, disinilah terjadinya area di mana orang-orang pengen invest kembali kepada Anda. Nah, bisnis-bisnis ini, saya mau kasih tahu bahwa teman-teman yang mungkin di sifatnya masih jualan produk, is good. Saya sangat setuju, jualan produk, bangun revenue. Strong revenue itu penting banget. Tapi juga jangan lupa, ada profitnya disisakan untuk, atau disisihkan, bukan sisakan ya, disisihkan, disiapkan untuk melakukan namanya R&D. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya perlu bikin seperti apa. Anda tahu minuman kopi ya? Minuman kopi yang sekarang, dulu kan kita minumnya harus bentuknya 300 milian ya, kalau kita tahu ya, misalnya di kopi kenangan ya. Nah, sekarang dibikin 1 liter. Tahukah Anda profit 1 liter itu jauh lebih besar daripada 300 mili. Karena ya itu memang udah dihitung gitu. Kalau Anda lihat, mereka untung nggak? Untung banget gitu. Harganya juga sangat tinggi gitu. Dan ini yang terjadi, bahwa ada selalu research dan development capital. Ada yang lewat tadi namanya M&A atau dibeli oleh perusahaan yang lebih besar atau sejenis atau kompetitor kita. Ada yang namanya juga kita masuk ke publik ya, atau ada yang namanya kita modelnya patungan, atau memang kita punya secondary. Di awal otodidak, bukan karena saya mau otodidak, karena saya nggak punya role model, saya nggak punya contoh. Anda di SB1M punya role model banyak banget, salah satunya Mas Berto, ada Mas Adit juga. Mereka ini adalah mentor-mentor Anda. Anda tahu berapa pentingnya mentor untuk membantu kesuksesan. Kenapa nggak dibantu di bisnis juga? Itu penting banget. Dan sayangnya orang merasa lebih tahu. Ya, kayak saya bilang, kenapa saya nggak suka terlalu tahu? Karena kalau terlalu tahu akan jadi masalah gitu. Kita merasa ini yang jadi permasalahan, orang nggak belajar karena kita merasa so tahu. Itu yang jadi masalah ya. Yang ketiga adalah, sebelum bisnis mentorship ini penting banget gini. Kalau Anda di mentor, Anda akan dapat arahan kemana sih harusnya Anda berjalan. Anda juga punya teman untuk ngobrol. Startup yang di mentor itu biasanya berkembang 3,5 kali lebih cepat, dan dia biasanya naikin valuasi perusahaannya. Yang tadi Anda melihat gambar pie, itu bisa sampai 7 kali daripada Anda ngerjain sendiri. Kenapa? Karena 2 orang berpikir itu jauh lebih baik daripada cuma 1 orang. Kita punya pandangan kedua, punya pandangan yang menantang, dan Anda perlu itu. Apalagi sekarang ini, zaman COVID ini, Anda perlu banyak pikiran-pikiran yang bisa membantu Anda. Jadi kalau Anda tahu sekarang startup melakukan apa, riset apa sih yang Anda perlukan ketika lagi masa-masa ini. Ini yang terjadi. Kira-kira mereka akan dapetin uang lebih besar nggak? Sama seperti cerita tadi saya, bahwa ketika kopi sekarang mengeluarkan paket 1 liter, itu yang terjadi. Mereka gain more money. Memang startup saya juga masih proses pembelajaran, jadi saya juga banyak mungkin melakukan hal-hal yang nggak harusnya saya lakukan, atau mungkin saya juga harusnya juga banyak tindakan-tindakan lah. Karena saya juga nggak sendiri, saya masih ada 4 founder lagi. Tapi intinya, bisnis buat saya, jadi jangan nanya, Pak, gimana saya bikin bisnis ternak lele. Ya bikinnya harus tahu cara bikinnya dulu gitu loh, bikin teknisnya dulu, baru nanti mikirin bisnisnya, strateginya. Nah, ini yang cocok untuk Anda yang sudah menjalankan bisnis. Jadi kalau Anda belum punya bisnis, mau ambil boleh secara edukasi, oke. Tapi kalau Anda belum jalanin, akan lebih bermanfaat buat Anda kalau Anda sudah menjalankan bisnis. Karena Anda punya gambaran, oh ini bisnis saya kurang ini ya, saya bisa najemin di sini. Seperti itu konsepnya ya. Yang berikutnya adalah digital marketing. Nah, ini yang menarik. Tanpa Anda sadari, Anda di SB1M, Anda sudah dapat keuntungan jauh lebih besar dari teman-teman yang lain. Anda punya digital marketing. Tapi saya mengajarkan bukan teknis. Jadi saya menggambarkan digital marketing strategi 4.0. Artinya apa? Ada banyak hal yang nggak cuma teknis. Ada banyak hal yang Anda harus mengerti bagaimana banyak bisnis yang cuma membangun kepercayaan diri sendiri. Artinya kita doang yang percaya sama bisnis kita. Kalau orang lain suruh masuk, kita juga ajak doang cuman karena ya orang nggak enak. Nah, akhirnya orang itu juga nggak memberikan nilai apa-apa. Sayang sekali kan. Anda kan maunya Anda bisnisnya bisa besar. Anda maunya bisnis nggak cuma Anda yang ngerjain. Resikonya juga nggak cuma Anda. Nah, di sini saya adalah lead mentornya, dan juga saya punya komentor. Saya akan ceritakan siapa kami. Kan tadi mungkin belum cerita lebih jelas ya. Saya bikin platform di 2019 bersama partner saya. Ini merupakan salah satu sister company program. Kita punya program ini tahunan.
Kenapa kita tahunan? Kita mau orang-orang yang mau komitmen lama, namanya Startup Pitch X. Tujuannya adalah Anda ada yang bisa lewat terbang, ada yang lewat kapal, dan ini caranya. Yang penting Anda tahu exit plan-nya apa. Bagaimana Anda bisa keluar dari bisnis Anda dan hidup dan tetap mempertahankan gaya hidup dengan investasi dan lainnya. Nah, ekosistem ini penting nggak? Penting, karena hari ini aja kalau Anda nggak tertanam, Anda sendirian di bisnis. Mungkin teman-teman merasakan bahwa Anda sendirian, gue nggak ada komunitas nih, ini bahaya banget. Makanya Anda perlu komunitas yang bisa ngobrol, gimana ya gue bisa naikin kepercayaan investor. Ingat, investor itu mencari percaya, mereka harus pede sama produk Anda. Kalau Anda nggak pede tentang diri Anda nggak punya data juga, Anda nggak bisa menjual. Simple itu. Dan kalau Anda angka finansialnya atau tidak punya transparansi finansial juga akan jadi masalah gitu. Nah, ini yang kita makanya ngobrol. Nggak punya program itu. Di Jepang kan diajarin kan. Di Jepang itu konsekuensi loh, anak kecil. Iya. Gimana cara pitching ya Pak? Wah, yang tadi ya? Cara pitching ya banyak. Satu, produknya harus jelas. Bisnisnya harus ready untuk di pitching. Kedua, bikin pitch deck. Ketiga, ya memang punya know your numbers. Jangan sampai nanti ditanyain investor lo nggak tahu apa-apa, ya kan. Keempat, punya laporan keuangan. Kelima, ya lo mesti punya, kayak kita nggak bisa pitching ke satu orang, pitchingnya mesti ke 10-20 orang. Pertanyaannya, do you know them or not gitu. Do they have time for you or not gitu. Apakah bisnis lo atau enggak gitu. Nah, tuh lu punya ini ya, lu kayak ada koneksi punya channel juga ya untuk ke fundingnya ada, ya? kita makanya gue sebenarnya ada 3 level. Tadi kan gue cuma baru 2 level, sebenarnya gue ada 1 lagi. Nah, itu gue akan setiap bulan akan ajak teman-teman untuk ngobrol sama investor. Jadi kita kayak beginilah, kayak di streamnya. Wow, keren banget ya. Dan ini memang penting. Gimana? Sorry. Ini penting banget sih buat teman-teman yang punya bisnis. Kalau yang emang niat banget pitching dapat, tapi seru loh. .id/spx, jadi udah lebih dipersingkat, jadi lebih ngafalinnya lebih gampang kalau teman-teman mau masuk ke dunia startup lebih dalam. Dan saya kasih tahu teman-teman, ketika dapat investor, wow duitnya. Tapi bersiap dengan tanggung jawab yang besar. Makanya teman-teman perlu namanya di coaching sih untuk bisa menghadapi itu semua lah ibaratnya. Kita ketemu lagi di webinar berikutnya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sampai lagi di webinar berikutnya. Terima kasih Om Di, keren banget. Terima kasih Mas Adi. Thank you.